Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risyana Aulia Indras Prameswari dengan NIM 10584110324 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perbedaan dari COVID 4.1 dan COVID 5. COVID 4.1 adalah kerangka kerja tata kelola TI yang dikembangkan oleh ISACA untuk membantu organisasi mengelola dan mengendalikan teknologi informasi mereka. COVID 4.1 ini berfokus pada 4 domain, yaitu plan and organize, acquire and implement, deliver and support, and monitor and evaluate. Adapun tujuan dari COVID 4.1 ini yaitu menyediakan panduan untuk membantu organisasi mencapai tujuan bisnis mereka melalui pengelolaan TI yang efektif dan efisien. Ada pula kerangka kerjanya yang mengorganisasikan proses TI ke dalam 4 domain utama yang masing-masing berisi dengan berbagai tujuan kontrol yang spesifik. Lalu ada pula maturity modelnya, model kematangan untuk menilai tingkat kematangan tata kelola TI dalam organisasi dari level 0 yang tidak ada hingga level 5 yang dioptimalkan. Adapun 4 domain yang tadi, yaitu yang pertama plan and organize. Domain ini berfungsi pada strategi dan taktik TI, termasuk perencanaan, organisasi, dan arsitektur TI. Yang kedua ada acquire and implement. Domain ini berkaitan dengan akuisisi, implementasi, dan integrasi solusi TI. Yang ketiga ada deliver and support. Domain ini mencakup penyediaan layanan TI, termasuk manajemen layanan, keamanan, dan dukungan pengguna. Yang terakhir ada monitor and evaluate. Domain ini berfungsi pada pemantauan kinerja TI, kepatuhan, dan tata kelola secara keseluruhan. Dan ada pula juga manfaat COVID 4.1. Adapun manfaat COVID 4.1. Yang pertama, meningkatkan kinerja TI. Dengan mengikuti panduan COVID 4.1 ini, organisasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional TI mereka. Lalu ada alignment dengan bisnis. COVID 4.1 ini membantu memastikan bahwa TI selaras dengan tujuan bisnis, memberikan nilai tambah bagi organisasi. Yang ketiga ada pengendalian internal yang lebih baik. COVID 4.1 ini menyediakan kerangka kerja untuk mengelola risiko dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Yang kelima, peningkatan pengambilan keputusan. Informasi yang dihasilkan dari penilaian kematangan COVID dalam membantu manajemen dalam pengembalian keputusan terkait TI. Yang terakhir ada peningkatan keamanan. COVID 4.1 ini membantu organisasi dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko keamanan informasi. Selanjutnya ada COVID 5. Informasi merupakan sumber daya utama bagi perusahaan. Teknologi memegang peranan penting yang dapat meningkatkan fungsi informasi pada perusahaan, sosial, publik, dan lingkungan bisnis. COVID-5 juga ini merupakan layanan kerangka kerja secara komprehensif untuk membantu pemerintah dan manajemen TI dalam sebuah perusahaan mencapai tujuan yang diharapkan. COVID-5 for Information Security yang dijelaskan pada gambar 1 merupakan bagian dari COVID-5 secara utuh, di mana fokus pada COVID-5 for Information Security lebih ditekankan pada keamanan informasi dan memberikan gambaran secara detail dan praktikal tentang panduan bagi para profesional keamanan informasi dan orang-orang yang merupakan bagian dari perusahaan yang memiliki keterkaitan di bidang keamanan informasi tersebut. Secara umum, saya dapat mengatakan pengertian COVID-5 adalah sebuah framework atau kerangka kerja yang memberikan layanan kepada perusahaan, baik itu perusahaan, organisasi, maupun pemerintahan dalam mengelola dan manajemen
manajemen aset atau sumber daya TI untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Lalu, apa bedanya COVID 4.1 dan COVID 5? COVID 4.1 dan COVID 5 adalah dua versi framework tata kelola yang berbeda. COVID 4.1 berfokus pada pengelolaan IT dengan good practice, domain, dan proses kerja IT. Sedangkan COVID 5 lebih luas dengan menekankan tata kelola perusahaan, manajemen risiko, serta menggunakan konsep enable. Secara keseluruhan, COVID-5 ini dianggap sebagai evolusi dari COVID 4.1 dengan penambahan konsep dan praktik baru untuk memenuhi kebutuhan tata kelola IT yang lebih kompleks dan dinamis. Lalu, COVID-4 juga ini berfungsi berfokus pada panduan terstruktur untuk mengelola TI. Sementara COVID-5 beralih ke konsep yang lebih holistik dan menyeluruh dalam pengelolaan TI. Sekian dari saya, itu tadi sedikit pemaparan tentang perbedaan COVID 4.1 dan COVID 5. Sekian, terima kasih. Wabillahi